Sebelum kita masuk lebih dalam ke penelitian eksperimen, mari kita pahami dulu satu hal penting. Kontrol dalam eksperimen. Kenapa kontrol begitu penting? Tanpa kontrol yang baik, kita bisa saja mendapatkan hasil penelitian yang bias dan menyesatkan, karena faktor luar yang tidak kita kendalikan bisa mempengaruhi hasil akhir. Misalnya, seorang guru mencoba metode mengajar baru, lalu melihat bahwa skor ujian siswa meningkat. Tapi, apakah metode itu benar-benar penyebabnya? Bisa saja ada faktor lain, seperti latihan tambahan di rumah, perubahan kurikulum, atau bahkan motivasi siswa. Nah, tanpa kontrol yang baik, kita tidak bisa menyimpulkan bahwa metode tersebut efektif. Jadi, apa itu kontrol dalam penelitian eksperimen? Kontrol berarti kita mengelola atau menghilangkan variabel luar yang bisa memengaruhi hasil penelitian. Tujuan utama kontrol adalah memastikan bahwa perubahan yang terjadi pada variabel dependen benar-benar disebabkan oleh variabel independen, bukan oleh faktor lain yang tidak kita inginkan. Sekarang, mari kita bahas ancaman bagi validitas internal. Validitas internal adalah sejauh mana desain eksperimen dan data yang dihasilkan memungkinkan peneliti dapat menarik kesimpulan yang sah tentang hubungan sebab akibat. LIDI, 2015. Jika kontrol tidak diterapkan dengan baik, validitas internal eksperimen bisa terganggu. Campbell dan Stanley, 1963. Mengidentifikasi 7 ancaman utama terhadap validitas internal. Apa saja itu? Pertama, histeri sejarah. Misalnya, ada penelitian tentang metode belajar baru, tapi tiba-tiba ada kebijakan baru yang mewajibkan siswa ikut les tambahan kalau nilai mereka meningkat. Apakah karena metode baru atau karena les tambahan? Itulah ancaman sejarah. Kedua, maturation, kematangan subjek. Anak yang lebih tua tentu lebih pintar dibanding saat masih kecil. Dengan atau tanpa metode baru, bagaimana kita memastikan bahwa perubahan itu bukan sekadar efek pertumbuhan? Ketiga, testing, efek pengujian ulang. Siswa yang diberi tes matematika 2 kali bisa saja mendapat nilai lebih tinggi hanya karena sudah terbiasa dengan soal-soalnya. Keempat, instrumentation, perubahan instrumen. Kalau kita menggunakan alat ukur yang berbeda selama eksperimen, hasilnya bisa jadi tidak valid. Kelima, statistical regression, regresi statistik. Jika kita memilih peserta yang nilainya sangat rendah, ada kemungkinan nilai mereka akan naik secara alami tanpa perlakuan khusus. Keenam, selection bias, bias seleksi. Jika kita membagi siswa secara tidak acak, bisa jadi ada perbedaan yang sudah ada sejak awal antara kelompok eksperimen dan kontrol. Ketujuh, attrition, mortalitas eksperimental. Kalau banyak peserta keluar dari penelitian sebelum selesai, hasil akhirnya bisa bias. Untuk meningkatkan validitas internal, peneliti harus mengontrol variabel luar dengan strategi berikut. Pertama, menggunakan kelompok kontrol. Kelompok kontrol tidak menerima perlakuan dan digunakan untuk perbandingan. Dalam studi tentang metode pengajaran, kelompok kontrol harus mendapatkan metode pengajaran yang sama kecuali untuk variabel yang sedang diuji. Kedua, menggunakan randomisasi, random assignment. Peserta dibagi secara acak ke dalam kelompok eksperimen dan kontrol untuk memastikan bahwa tidak ada perbedaan awal antara kedua kelompok. Dalam contoh di atas, siswa harus dibagi secara acak ke dalam 2 kelas agar mereka memiliki karakteristik yang lebih seimbang. Ketiga, menyamakan kondisi lingkungan. Peneliti harus memastikan bahwa kelas diajar dalam kondisi yang sama, misalnya menggunakan guru yang sama, di ruang kelas yang sama, dengan waktu belajar yang sama. Keempat, menggunakan pretest post-test design. Melakukan tes awal sebelum perlakuan diberikan untuk melihat apakah ada perbedaan awal antara kelompok eksperimen dan kontrol. Jika kedua kelompok memiliki skor awal yang sama, maka lebih mudah untuk menentukan apakah perlakuan benar-benar memiliki efek. Kelima, menggunakan analisis statistik. Teknik seperti ANCOVA, Analysis of Covariance, bisa digunakan untuk mengontrol pengaruh variabel luar secara statistik. Dalam penelitian yang melibatkan manusia, kita juga harus mempertimbangkan aspek etika. Misalnya, jika kita sedang meneliti efektivitas model pembelajaran X, apakah etis jika kelompok kontrol tidak diberikan model X sama sekali? Solusinya, kelompok kontrol bisa diberikan model standar terlebih dahulu, dan setelah penelitian selesai, mereka harus diberikan model X yang terbukti efektif.